Hai pemirsa Nusantara TV, jumpa lagi bersama saya Indah Warsetio dalam program Perempuan Kita. Berbicara soal perempuan memang tidak akan pernah ada habisnya. Sederet wanita hebat yang telah berhasil menorehkan sejarah dan tak pernah lekang oleh waktu. Di episode kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu bintang tamu yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi tentunya. Nah, biar nggak penasaran, mari kita saksikan video berikut ini. Berbicara soal perempuan memang tak pernah ada habisnya. Semenjak kesetaraan gender digaungkan R.A. Kartini pada zaman penjajahan, kaum perempuan Indonesia mulai berani menunjukkan diri demi meningkatkan harkat dan derajatnya. Salah satunya Dian Mirza. Perempuan kelahiran Makassar 37 tahun silam awalnya dikenal sebagai pembawa berita di salah satu televisi nasional dan didapuk oleh beberapa brand kenamaan di Indonesia sebagai brand ambasador. Seiring berjalannya waktu, pekerjaannya sebagai presenter membawanya ke puncak karir. Ia masuk dalam list nominasi ajang penghargaan bergengsi di Indonesia sebanyak 2 kali. Pada tahun 2017 lalu, ia berhasil memenangkan penghargaan tersebut sebagai presenter berita terbaik. Namun, rupanya momentum ini justru tidak membuatnya terlena. Ia kemudian membulatkan tekad untuk hengkang dari dunia yang telah membesarkan namanya. Tak pernah ada kata terlambat untuk keluar dari zona nyaman. Dan siapapun bisa melakukannya, asal ada keinginan yang kuat demi perubahan hidup. Meskipun harus berjuang lagi dari nol, beragam tantangan dan hambatan dihadapi agar usahanya maksimal. Nah pemirsa, itu dia tadi videonya, dan sekarang kita langsung saja yuk ngobrol sama bintang tamu kita, Mbak Dian Mirza. Halo Mbak Dian. Halo. Terima kasih Mbak Dian sudah hadir di studio kami. Terima kasih. Iya, Mbak Dian adalah seorang presenter yang luar biasa ya Mbak Dian, yang saya tahu. Apakah ini adalah impian Mbak Dian dari kecil juga? Terima kasih Indah. Kalau dibilang impian, sebenarnya dulu ada cita-cita waktu kecil, karena waktu masih SD itu ibuku tuh selalu nyalain berita. Jadi aku kadang-kadang suka niruin tuh di cermin tuh gitu dulu. Nah tapi nggak kepikiran tuh akan cita-citanya seperti itu. Nah karena saya punya latar belakang atau educational background di psychology, jadi pinginnya sih nyari yang kerjaan yang ada hubungannya dengan itu gitu. Dan nggak sengaja lagi jadi staff atau jadi officer di human development-nya di TV juga. Nah di TV juga, jadi awal karir tuh sebenarnya bukan jadi reporter atau news presenter, tapi sebagai orang di belakang layar ya, sebagai staff di human development, HRD lah orang bilangnya, gitu. Itu sekitar 2 tahunan, nah 2 tahunan, and then tanpa saya sangka ada beberapa atasan mungkin mereka bisa melihat potensi ya. Potensi dari para karyawannya, and then saya akhirnya dites, dites. Tapi saya juga dulu nggak yakin gitu, masa sih saya bisa jadi presenter, gitu. Jadi itu memang perjalanan karir menjadi seorang broadcaster atau presenter itu tanpa sengaja sebenarnya. Nah, Mbak Dian, yang kita tahu juga seorang Dian Mirza ini adalah salah satu peraih award. Wah, awardnya juga sangat amat bergengsi, Panasonic Global Award tentunya. Nah, apakah waktu itu dan memutuskan sampai sekarang itu gimana nih Mbak Dian? Setelah sudah pernah di presenter dan sekarang beralih profesi begitu ya? Jadi kalau yang namanya itu lagi, saya tidak pernah merancang hidup saya untuk menjadi seorang pemenang atau menjadi seorang news presenter atau apa. Semua mengalir begitu saja. Padahal itu luar biasa ya Mbak Dian. Betul. Ya? Jadi tuh saya tuh pada saat itu ya kalau usia 20-an ya rata-rata tuh mungkin hanya, kalau saya pada saat itu hanya menjalankan yang ada di depan mata. Atasan saya pernah bicara seperti ini, Dian, kalau bisa kamu juga seperti senior yang lain bisa membawa penghargaan seperti itu. Saya bilang, Mbak, itu bukan target saya. Yang penting saya melakukan tugas saya dengan baik. Saya tidak berharap saya akan mendapatkan award itu. Gitu. Saya bilang seperti itu. Dan memang di tahun 2016 akhirnya
saya masuk nominasi tapi tidak menang. Tidak menang, di tahun 2017 baru saya menang. Di tahun 2018 masuk lagi tapi nggak menang lagi. Jadi maksudnya itu adalah bonus menurut saya. Penghargaan itu hanyalah bonus. Yang penting ketika kita kasih suatu pekerjaan kita lakukan jangan setengah-setengah. Yes, begitu betul. Ika. Meskipun pada saat itu saya mungkin karena anak baru dikasih liputan yang ecek-ecek misalnya gitu ya. Saya selalu berpikir bagaimana caranya supaya ini tayangannya menarik. Misal kalau misalnya reporter itu meliput yang paling ngeboringin itu adalah meliput konferensi pers. Itu kan gambarnya datar banget kan, cuman kayak ya datar banget, nggak ada yang menarik. Nah, bagaimana caranya mengemas berita konvers itu menjadi lebih menarik? Waduh, luar biasa. Mbak Dian, saya mendengarnya aja pekerjaan mah tuh bener-bener dari passion gitu ya Mbak Dian ya. Tampak sekali gitu. Tapi lalu beberapa waktu berikutnya begitu kan ya, mengapa memilih hengkang dari dunia presenter yang membesarkan nama Mbak Dian Mirza sendiri? Begini, I always believe that life is a choice. Nah di tahun 2015 setiap orang pasti punya titik balik beda-beda ya. Oke. Nah tahun 2015 itu betul-betul menjadi turning point dalam hidup saya. Tujuan saya yang sebenarnya adalah sebetulnya bukan soal karir, soal spotlight, menjadi dikenal orang segala macam, tapi saya ingin berkontribusi banyak di masyarakat. Saya ingin membahagiakan keluarga saya ingin punya banyak waktu lebih untuk keluarga saya ingin membahagiakan mereka gitu. Dan karena saya waktu itu belum menikah. Jadi saya memikirkan bahwa prioritas saya adalah keluarga sebetulnya. Jadi saya berpikir bahwa apakah pekerjaan ini akan saya menjadikan pegangan hidup atau tidak gitu. Akhirnya saya memikir bahwa seandainya ada kesempatan lain, ada satu ibaratnya di mana saya tetap bisa menghasilkan, tapi saya ada waktu untuk keluarga juga gitu. Saya akan ibaratnya menyambut kesempatan itu. Gitu. Saya memang lagi mencari, bukan saya tidak mencintai pekerjaan saya, tapi saya lagi mencari juga, adakah yang lebih baik dari ini? Saya mencintai pekerjaan saya, jangan salah, sebagai broadcaster, sebagai wartawan. Itu sudah mendarah daging ya Mbak Dian? Saya suka gitu, tapi adakah yang lebih baik dari ini? Gitu, sehingga saya bisa tetap bersama keluarga saya, seperti itu. Pernah nggak sih Indah dengar gitu, kalau kita ingin meraih hasil yang berbeda, adalah gila ketika kita mengharapkan hasil yang berbeda, tapi kita melakukan hal yang tidak ada perubahan itu aja. Berarti dalam diri saya harus berubah. Harus ada perbaikan yang lebih besar lagi. Harus ada perubahan dan saya harus berani. Baik. Wow, luar biasa sekali Mbak Dian. Berarti mimpi harus diraih dan digapai juga ya Mbak Dian ya. Baik pemirsa, obrolan kita semakin seru saja, namun kita akan mengulik lebih luas lagi tentang Mbak Dian Mirza dan kita akan lanjut setelah jeda yang berikut ini.